Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan dibawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allah aku ini yang dapat menyembuhkan, mematikan." Sehingga orang itu mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parja, sungai-sungai Damsik lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?"
Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sulit kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam rumah ibadat di tempat asalnya di Nazaret benar adanya, dan itu sesungguhnya merupakan suatu kritik kepada orang-orang pada waktu itu, di mana apa yang disampaikan Tuhan Yesus menunjukkan iman dari orang Israel, iman dari bangsa terpilih itu, berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat bangsa Israel ketika banyak orang kusta. Hanya satu orang yang disembuhkan, hanya Naaman, orang asing, orang Syria, orang yang disebut kafir. Demikian juga bantuan Nabi Elia kepada seorang janda di Sarfat. Itu juga berkaitan dengan Sarfat, tanah Sidon dianggap sebagai tanah gelap, daerah kafir yang tidak percaya kepada Allah. Namun kenyataannya mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan melalui nabinya, melalui Nabi Elia, melalui Nabi Elisa. Beda ketika zaman Tuhan Yesus. Zaman Tuhan Yesus, orang-orang sakit kusta ketika minta, istilahnya mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Menunjukkan kepercayaan pada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Daud. Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang kusta itu, pergilah tunjukkanlah pada imam dan mereka sembuh. Ini menjadi suatu kritik dalam kehidupan orang yang statusnya beriman pada zaman Elia, zaman Elisa, tetapi mereka tidak menunjukkan sebagai orang beriman. Bahasanya kalau kita bisa jadi kita menunjukkan wah kita orang-orang yang beriman, menunjukkan beriman. Tapi iman kita bisa jadi hanya cari salahnya orang.
Kita beriman, kita cari-cari kesalahan orang. Kita senang kalau orang jatuh. Kita senang kalau ada orang-orang yang kemudian menderita. Bukan ciri khas orang beriman. Dalam kehidupan kita mengatakan kita sebagai orang beriman, tapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah membaca kitab suci. Ini kemudian menjadi autokritik dalam hidup kita. Firman Tuhan ini sangat pas menjadi kritik bagi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang beriman, tapi tingkah lakunya seperti bacaan Injil tadi. Di rumah ibadat berarti orang-orang beriman, tapi kenyataannya ketika diingatkan oleh Tuhan Yesus, mereka justru menghalau Tuhan Yesus dan mau menjatuhkan Tuhan Yesus dari tebing itu, mau membunuh Tuhan Yesus, mau mencelakai Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari saudara-saudariku, dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, mari kita menata hidup kita. Kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan, pertobatan kehidupan, pembaharuan kehidupan, tingkah laku kita, sikap kita, dan juga segala hal yang kita katakan pada sesama, supaya apa yang kita imani dalam kehidupan kita, kita wujudkan dalam keseharian kita. Kita buang segala unsur kebencian, kita buang segala unsur kemarahan, kita buang segala hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Sehingga masa pertobatan, masa prapaskah ini sungguh kita isi dengan kehidupan iman yang semakin mendekatkan diri kepada Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan berkati kita semua.